Halo semuanya, balik lagi Teknoza ID di sini. Sesuai sama judul, jadi video kali ini kita akan bahas lagi sebuah tablet Android. Nah, kalau ngomongin tablet Android, sekarang tinggal ninggalin Huawei dan Samsung aja yang masih konsisten ngerilis divisi tabletnya. Tablet yang mau kita bahas kali ini adalah Samsung Galaxy Tab S7. S7 biasa ya, bukan yang varian Plus. Mau infoin dulu kalau sebelumnya saya adalah user dari Huawei MatePad dan setelah lumayan lama dipakai, akhirnya mutusin perlu ganti tablet yang lebih powerful untuk kebutuhan kerja dan workflow saya. Sebelumnya pilihannya ada di MatePad Pro, cuma sayangnya barangnya udah susah dicari dengan kondisi full set dengan keyboard dan juga stylus. Akhirnya saya coba lirik Samsung Galaxy Tab S7 ini. Setelah hunting yang cukup lama, akhirnya dapetin juga unit yang masih mulus, masih full set dan bergaransi resmi. Sebagai info aja, unit yang saya beli ini adalah second hand tapi masih bergaransi resmi Samsung Indonesia, dan secara tampilan fisik masih lumayan mulus dan udah dilengkapi sama keyboard case. Kalau harga barunya sekitar 12.999 juta, tapi belum sama keyboard case-nya yang kalau beli terpisah harganya cukup mahal sekitar 2 jutaan. So, kalau kalian mungkin juga berminat sama seperti saya, link pembeliannya seperti biasa udah saya taruh di bawah. Di video kali ini saya juga mau sharing alasan saya kenapa tetap pilih tablet ini, plus gimana sih performanya mengingat tablet ini kan udah dirilis lumayan lama, sekitar 1 tahun kemarin. Di alasan pertama kenapa saya jatuhin pilihan ke tablet ini adalah spek. Galaxy Tab S7 ini pakai chipset golden eranya Qualcomm yaitu Snapdragon 865. Konfigurasi memorinya juga cukup gede ya, RAM-nya 6GB, storage 128GB yang masih bisa di-expand pakai microSD card kalau dirasa kurang. Kalau ngomongin Snapdragon 865 udah jelas lah ya kalau ini adalah chipset terbaiknya Qualcomm buat tahun 2020. Kenceng, stabil, dan adem, nggak cepet panas. Saking bagusnya Huawei MatePad 11 yang akan masuk ke sini juga pakai chipset ini. Sekedar reminder aja kalau chipset ini menurut saya pilihan yang lebih bijak dibandingkan pilih Snapdragon 888 yang punya banyak banget problem. Buat dipakai ngapain aja, mulai dari main game berat kayak PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, atau bahkan Genshin Impact sekalipun, semuanya bisa dilibas dengan mudah sama tablet ini tanpa masalah sama sekali, meski kita taruhnya di setup rata kanan. Gameplaynya rata-rata stabil dan nggak ada gejala panas yang berlebihan. Untuk skor AnTuTu-nya ada di 650.000 poin. Tablet ini emang sebenarnya tablet kelas atasnya Samsung, meskipun sebenarnya masih ada varian Tab S7 Plus yang sedikit lebih mahal. Di sini Samsung juga nggak cuma jualan hardware, tapi juga software yang menawarkan penggunaan device yang lebih smooth, stabil, dan juga responsif lewat One UI 3.1 di Android 11, plus ada jaminan support update sampai 3 tahun ke depan. Poin krusial begini, saat ini Huawei justru lagi sedang berdarah-darah. Kalau buat saya pribadi, tablet yang udah support sama SIM card itu penting banget, meski konsekuensinya ada harga ekstra yang harus dibayar. Pertama, kita nggak perlu repot-repot lagi misalnya lagi nungguin OTP SMS. Bisa pakai mobile data pas lagi nggak ada wifi, atau kalau diperluin masih bisa nelpon via GSM voice call. Lumayan bisa jadi backup misalnya smartphone kita lagi off. Tablet ini sayangnya meski chipsetnya udah support 5G, tapi yang masuk resmi ke Indonesia adalah varian tanpa modem 5G. Jadi cuma mentok di 4G LTE aja. Mirip sama kasus yang terjadi di Galaxy S20 FE. Salah satu parameter penting kalau milih tablet ada di bagian layarnya. Galaxy Tab S7 ini kualitas layarnya emang ada sedikit di bawah AMOLED-nya varian S7 Plus. Tapi kalau kita lihat kompetitornya, layar TFT LTPS-nya luasnya 11 inci dan ini termasuk bagus loh ya. Warnanya vibrant dan jernih banget. Resolusinya 1600 x 2560 pixel. Refresh rate-nya udah 120 Hz dan udah support sama HDR10+. Kalau diperhatiin saya suka lupa kalau ini tuh layarnya IPS belum AMOLED. Jadi kalau buat dipakai kerja atau hiburan, tablet ini nggak pernah mengecewakan mata saya. Apalagi efek WFH bikin saya emang lebih jarang ngapa-ngapain pakai laptop. Oh ya, nggak cuma layarnya ya, output suaranya juga luar biasa. Ada 4 stereo speaker AKG yang suaranya keras dan jernih. Salah satu speaker terbaik di tablet premium Android saat ini.
Kalau soal bobot ya harap maklum lah ya, karena seluruh bodinya dari aluminium, jadi beratnya sekitar 500 gram alias setengah kilo. Itu belum ditambah sama keyboard case yang otomatis bakal nambah beratnya lagi. Punya prosesor yang kenceng tentu aja sayang dong kalau kita nggak bisa maksimalin buat dipakai produktivitas. Saya sangat nyaranin buat orang yang mau pakai tablet ini untuk beli juga keyboard case originalnya, supaya bisa dapetin feel seperti pakai laptop. Cuma saya pribadi ngerasa mekanisme keyboard case-nya ini kayak kurang praktis ya. Lumayan bikin repot karena antara back cover dan keyboard case-nya pakai mekanisme magnet. Udah gitu keduanya juga terpisah, jadi kurang solid dan kurang nyaman kalau dipakai sambil berpindah-pindah tempat. Kalau saya lagi nggak butuh keyboardnya, saya lebih suka pakai clear case kayak gini. Selain karena lebih simple, S Pen-nya juga tetap bisa nempel dan bisa nutupin seluruh permukaan bezelnya. Oh ya, ngomongin S Pen. Bentuk dan ukurannya termasuk nyaman ya. Rasa megangnya juga mirip sama pegang pulpen biasa. S Pen di tablet ini juga udah support sama Air Action. Jadi dengan sensor gyroscope di dalamnya kita bisa navigasiin tablet ini dengan gestur di tangan kita. Fitur ini saya jarang banget pakai, tapi buat yang sering meeting atau presentasi pastinya kepake banget. Untuk pakai fitur ini S Pen-nya harus di-charge dulu karena butuh power baterai di dalamnya. Selain dari fitur itu sih S Pen-nya bisa langsung dipakai aja, misalnya buat coret-coret. Respon S Pen-nya enak meski delay-nya nggak setipis seperti di varian Plus-nya yang cuma punya 9 millisecond. Kalau yang ini latensinya di 26 millisecond. Kalau udah nggak dipakai, S Pen-nya bisa langsung ditaruh atau disimpan di bagian pojok kanan atas tablet. Kalau ngomongin produktivitas, selain S Pen tentu aja kita bicarain keyboard case. Keyboard originalnya ini menurut saya powerful banget ya, karena dilengkapi sama touchpad. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa saya lebih pilih Tab S7 daripada S7 FE rilisan terbaru. Keypad-keypadnya empuk, presisi, dan cukup kliki. Untuk touchpadnya banyak gesture yang kita bisa gunain dengan 2 atau 3 jari. Touchpadnya juga nyaman dipakai dan juga cukup presisi selama saya pakai. Satu fitur yang nggak boleh dilupain yaitu Samsung DeX, yang bikin UI dan user experience di tablet ini bisa mirip sama laptop dengan kemampuan multi-window ala desktop di PC. Perpindahan dari Samsung DeX ke One UI-nya juga smooth banget dan nggak ada kendala selama saya pakai. Oh ya, kalau ngerjain video yang nggak terlalu rumit, saya juga udah mulai terbiasa gunain tablet ini barengan pakai apps editing dari KineMaster. Selain performa tablet ini mendukung, tambahan keyboard dan S Pen-nya bikin kerjaan ngedit jadi terasa lebih fun dan juga lebih cepat. Kalau dibutuhin, dua kamera belakangnya juga bisa ambil foto yang lumayan bagus banget buat ukuran tablet. Resolusi kamera utamanya 13 megapiksel dan ada ultra wide angle di 5 megapiksel. Plus kameranya juga bisa rekam video sampai 4K 30 fps. Terakhir, baterai 8000 mAh-nya bisa bertahan seharian penuh untuk di pemakaian menengah ke berat dengan screen on time bisa tembus nyaris 9 jam. Sementara kalau untuk charger sebenarnya udah support sampai 45 watt. Cuma sayangnya nih charger bawaan speednya cuma dikasih 15 watt aja. Lumayan lama juga ngisinya, bisa sampai nyaris 3 jam. Sementara kalau kita pakein charger 45 watt kita bisa hemat waktu 1 jam lebih cepat. Oke, itu dia tadi review dari pemakaian Samsung Galaxy Tab S7 di tahun 2021 ini. Samsung emang baru aja ngerilis Tab S7 FE, tapi kalau kita head to head tentu aja Tab S7 ini masih lebih baik hampir di semua poin, kecuali konektivitas jaringan 5G-nya. Buat yang budgetnya nggak sampai ke S7 Plus, tablet ini sebenarnya udah lebih dari cukup ya. Saya pribadi cukup ketagihan jadiin tablet ini masuk ke dalam workflow kerjaan saya. Pesaing paling dekatnya paling Huawei MatePad 11, dengan catatan kalian bisa beradaptasi menggunakan servis dari Google lewat beberapa jalur alternatif. Pastinya ketiadaan SIM cardnya juga bisa jadi pertanyaan, karena rumornya MatePad 11 yang akan masuk resmi hanya versi Wi-Fi only aja, supaya menekan harga jualnya. Nanti kita bahas lagi setelah dirilis resmi ya. Oke, segini dulu aja video kali ini. Makasih buat yang udah nonton, like dan subscribe buat yang mau support. Sampai ketemu lagi di video-video Teknoza ID selanjutnya. Stay pian dan Teknoza ID out.